Nah, baik, terima kasih. Kembali lagi kepada channel kami di Media Politik. Jangan lupa kepada teman-teman dan juga rekan-rekan yang baru bergabung untuk memberikan like, share, dan juga subscribe kepada channel kami di Media Politik. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu terkait dengan Pondok Pesantren Az-Zaitun, karena memang di beberapa hari terakhir dan juga beberapa bulan terakhir ini negara kita di Indonesia digemparkan dengan suatu problem ataupun suatu masalah yang sangat luar biasa, yang mana dalam hal ini terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Az-Zaitun, mulai dari sistem pelajaran, penganutan madhab, dan lain sebagainya. Karena dari beberapa media yang ada, Pondok Pesantren Az-Zaitun itu memang suatu lembaga pendidikan yang mana ajarannya itu ada beberapa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, kebijakan MUI, dan lain sebagainya. Karena memang banyak yang sudah kita dapat informasinya dari beberapa media, sehingga dalam hal ini pemerintah harus betul-betul turun tangan, harus betul-betul menangani hal tersebut dengan semangat, dengan luar biasa, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak videonya seperti apa dan bagaimana Pondok Pesantren Az-Zaitun tersebut. Marilah kita simak videonya. Berikut ini adalah beberapa kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Yang pertama adalah mencampur jemaah laki-laki dan perempuan dalam satu syaf saat sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Setiap lantunan azan diikuti dengan gerakan tangan yang berbeda dari biasanya. Muadzin menghadap ke arah santri, bukan ke kiblat seperti biasanya. Perkenalan salam Yahudi, kemudian juga menyebut dosa santri yang berzina akan hilang jika sudah setorkan uang ke majelis. Ragukan kebenaran Al-Quran dan menyebutnya bukan kalam Allah. Kita akan kembali melihat suasana di Pondok Pesantren Beredar informasi, Panji Gumilang memang sedang membuat puluhan kapal seukuran bahtera Nabi Nuh di wilayah Eretan. Dari Jalan Raya Pantura ini sudah tampak dari kejauhan sebuah pagar batu bata berdiri kokoh serta tertutup rapat. Di sanalah kapal besar milik Pondok Pesantren Al-Zaitun berada. Di depan gerbang tersebut kami mendapati papan yang bertuliskan tempat pembuatan kapal tradisional Pondok Pesantren. Kami menduga adanya pelanggaran yang dilakukan pihak Al-Zaitun. Nah, di sini sih keterangannya bangunan tempat kegiatan usaha ini disegel atau ditutup karena melanggar aturan. Tapi sekarang saya lihat di dalam masih ada pekerja, bahkan masih ada alat berat yang beroperasi. Ada pihak pengamanan juga yang ada di dalam. Ketika semua pagar galangan kapal ini tertutup rapat, ada apa sebenarnya di balik tembok-tembok ini? Perjalanan kami tidak mudah dalam menemukan perahu nelayan yang dapat mengantarkan tim kami menyusuri lautan menuju galangan kapal Al-Zaitun. Benar saja, kami mendapati kapal besar berada di dalam galangan kapal ini. Dan inilah penampakan kapal besar milik Panji Gumilang. Kita ingat tadi sebelum masuk ada penyegelan ya pemirsa ya, itu tertempel. Ada pelanggaran di situ, artinya masih disegel. Pembuatan kapal ini tidak boleh beraktivitas sebenarnya sejak tahun 2020. Tapi di sini saya lihat nampaknya apa yang tertinggal di sini baru dilakukan. Ekskavator itu juga nampak baru beroperasi tidak lama gitu ya, artinya bukan sebelum tahun 2020. Jadi setelah penyegelan ada kemungkinan sebenarnya masih ada aktivitas yang dilakukan. Sayangnya perahu yang kami tumpangi tidak bisa untuk mendekat ke lokasi galangan kapal milik Al-Zaitun. Menurut pemilik kapal yang kami tumpangi, banyak patok kayu yang sengaja dipasang di dalam air guna mencegah adanya perahu tak dikenal merapat ke galangan kapal ini. Informasi yang kami dapatkan,
Meski sudah terpasang tulisan segel di tembok gerbang bagian depan, namun aktivitas di dalam galangan kapal ini masih berlanjut secara tertutup dan tanpa melibatkan warga sekitar. Nah, baik, terima kasih. Hal tersebut merupakan yang kami dapat dari beberapa teman-teman media terkait dengan Pondok Pesantren Az-Zaitun yang berada di wilayah Indramayu. Alhamdulillah, Bupati Indramayu dan juga Gubernur di wilayah Jawa Barat juga ikut andil turun untuk mengawasi terkait dengan informasi-informasi dan juga melakukan klasifikasi terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ataupun dilaksanakan di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Karena memang ketika bicara tentang dunia pendidikan, dunia pondok pesantren, dalam hal ini pemerintah dan juga negara itu harus betul-betul melihat ke dalam seperti apa dan bagaimana proses pendidikan termasuk ajaran-ajarannya, takut di sana itu menyimpang daripada ketentuan yang sudah ada di dalam UUD 1945 ataupun ketetapan yang sudah diamanahkan daripada MUI seperti itu. Karena di beberapa statement dan juga penyampaian dan juga teori-teori yang ada di dalam Pondok Pesantren Az-Zaitun ini sepertinya ada beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan di pondok pesantren ataupun sekolah pada umumnya. Sehingga saat ini pemerintah dan juga aparat penegak hukum masih melakukan penyelidikan terkait dengan kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Jadi saat ini pemerintah dan juga aparat penegak hukum mencari alat bukti dan juga akan mengklasifikasi apakah betul betul bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam hukum Islam seperti itu. Artinya saat ini pemerintah masih mengklasifikasi terkait dengan terjadi faktanya itu seperti apa dan bagaimana. Nah, setelah nanti sudah betul-betul terkumpul dan sudah bisa dikatakan valid bahwa Pondok Pesantren Az-Zaitun ini bertentangan dengan ketetapan daripada pemerintah dan juga negara, maka di sanalah nanti penegak hukum akan diterapkan kepada Pondok Pesantren Az-Zaitun. Dan ketika betul apa yang disampaikan oleh teman-teman media bahwa Pondok Pesantren Az-Zaitun itu kontroversi dengan ketetapan daripada pemerintah dan juga majelis ulama yang ada di Indonesia, maka ada beberapa hal yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah. Bisa jadi nanti kalau betul-betul terbukti bahwa Pondok Pesantren Az-Zaitun itu komunis ataupun sistem ajarannya ataupun proses pendidikannya, kegiatan belajarnya dan lain sebagainya bertentangan dengan undang-undang yang ada, bisa jadi nanti akan dicabut surat izinnya ataupun dinonaktifkan sistem pembelajarannya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini pemerintah masih dalam kondisi pengumpulan alat bukti. Selain pengumpulan alat bukti, masih proses penyidikan dan juga penyelidikan terkait dengan fakta-fakta yang beredar di media seperti itu. Intinya pemerintah itu dan negara tidak diam terkait dengan peristiwa dan juga problematika yang ada di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Jadi kita tidak usah khawatir dan lain sebagainya. Intinya pemerintah, negara dan juga aparat penegak hukum saat ini bergerak cepat dan bergerak semaksimal mungkin agar fakta-fakta yang sesungguhnya seperti apa dan bagaimana di Pondok Pesantren Az-Zaitun itu terungkap kepada kita semua, khususnya di kalangan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.